Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan karir. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang pengembangan karir karyawan atau pengembangan karyawan. Nah, di antaranya adik-adik tentu saja dapat menjelaskan dan mengemukakan kembali hubungan antara pengembangan pelatihan dan karir pengembangan SDM, kemudian menjelaskan dan mengemukakan kembali berbagai pendekatan pengembangan karyawan atau pengembangan karir karyawan, kemudian mampu menjelaskan kembali manajemen karirnya dan sistem perencanaannya, dan juga yang terakhir adik-adik bisa menjelaskan dan mengemukakan kembali masalah khusus pada pengembangan karyawan atau pengembangan karir karyawan. Nah, kita masuk saja ke topik kita intinya pada pertemuan kali ini. Pendekatan untuk memahami karir. Menurut Greenhouse, terdapat dua cara pendekatan untuk memahami makna karir. Pendekatan pertama memandang karir sebagai pemilikan dan atau dari occupation atau organisasi, di mana misalnya dicontohkan karir di bidang hukum itu merupakan sebuah urutan dari beberapa tahapan di mana seorang menjalankan beberapa kegiatan dan kemudian menduduki posisi tertentu yang bersifat berjenjang. Kemudian pendekatan kedua memandang karir sebagai suatu properti atau kualitas individual dan bukan okupasi atau organisasi. Nah, setelah setiap individu mengakumulasikan serangkaian jabatan, posisi, dan pengalaman tertentu, pendekatan ini mengakui kemajuan karir yang telah dicapai setiap orang. Nah, karir, kita masuk ke pengertian karir. Jadi karir itu merupakan pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan yang dialami seseorang. Ini menurut Greenhouse tadi. Nah, di sisi lain Gibson juga mengartikan karir itu adalah urutan pengalaman dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan menciptakan sikap dan perilaku tertentu pada diri seseorang. Dan atau juga menurut Mathis dan Jackson tahun 2006, karir itu didefinisikan sebagai rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Nah, karir itu didefinisikan melihat elemen-elemen objektif dan subjektif. Jadi elemen objektifnya itu berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pekerjaan atau posisi jabatan yang ditentukan oleh organisasi, atau elemen subjektifnya itu menunjuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola karir dengan mengubah lingkungan objektifnya tadi, misalnya dengan mengubah pekerjaan atau jabatan, atau memodifikasi persepsi subjektifnya tentang suatu situasi, misalnya dengan mengubah harapan. Nah, pengertian pengembangan karir. Jadi peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir itu dapat diartikan sebagai pengembangan karir. Pengembangan karir itu juga bisa diartikan sebagai proses pertimbangan mendalam yang melalui seseorang menjadi sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik personil lainnya yang menuntut informasi tentang peluang dan pilihan, mengidentifikasi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan karir, dan memantapkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini menurut Dessler. Atau misalnya menurut Gomez-Intriton itu tahun 2010, outcomes-nya itu pengembangan karir tersebut berasal dari interaksi antara karir individu dengan proses manajemen karir institusi, di mana manajemen karir itu diartikan sebagai proses yang dilakukan organisasi untuk memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para karyawannya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Dan perencanaan karir itu dapat diartikan sebagai proses yang dilalui oleh individu karyawan untuk mengidentifikasi dan kemudian baru mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Pengembangan karir ini lebih baik dan sangat diharapkan oleh setiap pegawai karena dengan pengembangan ini akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari apa yang diperoleh sebelumnya, entah itu tentang materialnya, entah itu tentang non-material, misalnya dengan kenaikan pendapatan kah, perbaikan fasilitas kah, kemudian pendapatan
tambahan kah, dan berbagai macam lainnya. Nah, sedangkan hak-hak yang bersifat non material biasanya misalnya status sosialnya semakin tinggi kah, atau misalnya dia memiliki pride atau perasaan bangga dan juga lain sebagainya. Nah, pengembangan karir bisa dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain dengan menciptakan kesinambungan dan ketentraman dalam bekerja. Misalnya memberi status pekerjaan dan pengalaman kerja, dan memberikan kekuasaan dan kewenangan dalam bekerja. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke proses pengembangan karir. Nah, dalam proses pengembangan karir ada yang namanya perencanaan karir atau career planning, dan ada yang namanya manajemen karir. Nah, perencanaan karir itu adalah perencanaan yang berhubungan dengan bagaimana orang merencanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan karirnya itu sendiri. Sedangkan manajemen karir ini lebih kepada proses menunjuk kepada bagaimana organisasinya mendesain dan melaksanakan program pengembangan karirnya. Jadi kalau tadi perencanaan karir itu mewujudkan karirnya sendiri, lebih ke orang personal, tapi kalau manajemen karir ini tidak terlepas dari organisasinya. Nah, sekarang kita masuk ke satu persatu dari proses pengembangan karir. Yang pertama itu adalah perencanaan karir. Jadi career planning atau perencanaan karir adalah suatu proses yang berlangsung secara sadar dengan tujuan yang pertama, menjadi tahu akan dirinya, peluang-peluangnya, hambatan-hambatannya, dan akibat-akibat dari pilihan-pilihan serta berbagai pilihan-pilihan. Kemudian mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir, dan yang terakhir tercapainya tujuan-tujuan akhir tertentu melalui pemrograman kerjakah, pendidikankah, pengalaman-pengalamankah, atau manajemen-manajemen yang terkait sehingga dapat diberikan arah, waktu, dan berbagai urutan langkah yang lebih terencana untuk karirnya. Nah, perencanaan karir ini terdiri atas dua elemen utama. Yang pertama, perencanaan karir organisasional. Ini mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir, dan lebih menekankan pada jenjang atau jalur karir. Jadi dia hanya terfokus pada individu dan apa yang diinginkan, apa keahliannya, dan apa hasrat dan keinginan mereka. Kemudian perencanaan karir individual. Ini meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa sih saya ini, apa sih potensi saya, apa sih kemampuan saya, apa sih yang akan saya inginkan. Ya, seperti itu yang terkait dengan perencanaan karir individual. Dan karir individual dan organisasional tidaklah terpisah. Jadi kalau seorang karyawan yang rencana karir individualnya tidak dapat diikuti di dalam organisasi, pada kenyataannya nanti cepat atau lambat karyawan tersebut kemungkinan akan meninggalkan perusahaan, karena orang yang memiliki mimpi lebih tinggi dari yang ada di perusahaan, mungkin dia akan mencari perusahaan yang jauh lebih mendukung karirnya ke depan. Jadi biasanya orang akan memilih perusahaan yang memiliki jenjang karir yang jelas. Nah, yang kedua, manajemen karir. Jadi, karir manajemen ini adalah suatu proses yang sedang berlangsung, yang dimulai dari penyiapan, pengimplementasian, dan monitoring atas rencana-rencana karir yang dilaksanakan oleh individu sendiri atau masing-masing dengan sistem karir organisasi. Nah, si Greenhouse ini juga menambahkan bahwa manajemen karir secara singkat dapat diuraikan sebagai proses di mana individu dapat yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan tentang kemajuan dirinya dan dunia kerjanya. Yang kedua, mengembangkan gambaran secara akurat tentang bakat, interestnya, nilai dan gaya hidup yang dia inginkan, sebagaimana juga tentang pekerjaan alternatif, jabatan dan organisasi.
Dan yang ketiga, mengembangkan tujuan karir yang realistis berdasarkan informasi dan gambaran yang telah diperolehnya. Dan yang keempat, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah tentu saja memperoleh umpan balik tentang efektivitas strategi dan tujuan yang relevan tersebut. Nah, kegiatan manajemen karir apa saja? Ini dia di hadapan adik-adik. Jadi dari perencanaan SDM mereka melakukan pencocokan calon dengan jabatan yang tersedia. Kemudian ada yang namanya kebutuhan SDM terkait dengan persyaratan SDM, entah itu jumlah orangnya, keahliannya apa, pekerjaannya apa, kinerjanya gimana, pengalamannya bagaimana. Kemudian di SDM yang ada misalnya juga dikaitkan dengan jumlahnya, keahliannya, pekerjaan sama. Ini jadi kebutuhan SDM. Kemudian dari situ kan tadi pernah kita bahas di pertemuan dulu, diramalkanlah berapa kebutuhan, berapa yang ada sekarang. Kemudian barulah bisa membuat perencanaan dan pengembangan karir. Nah, perencanaan karir itu terkait dengan individual. Ini kemudian ada juga manajemen karir yang terkait dengan organisasi. Perencanaan karir yang individual itu mulai dari penilaian diri, konseling karir, pilihan pekerjaan, dan pilihan organisasi. Sedangkan manajemen karir itu lebih kepada mulai dari sistem yang kita pelajari pada MSDM ini, mulai dari rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pusat penilaian, kemudian keahlian, perencanaan seleksi, dan penempatan di luar. Nah, ini adalah kegiatan dalam manajemen karir. Kemudian tujuan pengembangan karir tentu saja dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi atau perusahaan. Dan kalau menurut Handoko, itu tujuan dari pengembangan karir yang pertama untuk mengembangkan para pegawai agar dapat dipromosikan. Kemudian yang kedua untuk mengungkapkan potensi pegawai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendorong pertumbuhan. Dan yang keempat mengurangi penimbunan. Dan yang kelima untuk memuaskan kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir untuk meningkatkan karir dari si pegawai tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Itu yang pertama, prestasi kerja. Kemudian kebijakan dari organisasi tersebut, pembimbing dan sponsor, kemudian pendidikannya juga mempengaruhi pengembangan karir, apakah dia akan melakukan pendidikan lanjut, misalnya naik ke S2, dia selesai S2 mungkin jenjang karirnya akan naik, kemudian kesetiaan pada organisasi atau loyalitas, dan yang terakhir keluasan bergaul dan hubungan antar manusia. Nah, dimensi pengembangan karir itu yang pertama ada yang namanya latar belakang pendidikan. Ini merupakan salah satu syarat untuk duduk di sebuah jabatan. Jadi pendidikan itu meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut pekerjaan guna mencapai tujuan perusahaan. Indikator latar belakang pendidikan adalah jenjang pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah pelatihan. Ini merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu kepada seorang pegawai supaya pegawai tersebut semakin terampil dan dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Kemudian indikator pelatihan adalah frekuensi pelatihan. Dan yang ketiga adalah pengalaman kerja. Ini adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan yang dapat diukur dari masa kerjanya. Nah, indikatornya itu adalah dilihat dari lama bekerja. Ada beberapa model pengembangan karir. Yang pertama itu adalah model siklus hidup atau life cycle model. Ini pengembangan karir yang sifatnya pasti. Jadi seseorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan tahapan karir. Dalam model ini peran organisasi sangat besar dalam menentukan karir seseorang. Kemudian model berbasis organisasi. Ini adalah model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahapan-tahapan karir. Tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran juga bagi karyawan tersebut.
tersebut supaya dia bisa memiliki jalur karir yang pasti. Nah, yang terakhir adalah model pola terarah. Ini adalah dalam modelnya ini ada pembimbingan, karyawan tersebut dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka menginginkan kemajuan dalam karir mereka. Nah, ketiga model tersebut berkaitan erat dengan tipe manajemen sebuah organisasi maupun perusahaan. Tiap organisasi itu pasti memiliki bentuk atau sistem pengembangan karir yang berbeda-beda, dan ini sangat tergantung kepada kebijakan manajer ataupun pimpinan organisasi. Nah, ini adalah peran manajer dalam pengembangan karir. Manajer itu bisa jadi pelatih, dia bisa mendengarkan, menjelaskan, menyelidiki, kemudian menyatakan keprihatinan, bisa menjadi penilai juga dengan memberikan umpan balik kah, menjelaskan standar kah, menjelaskan tanggung jawab kah, atau bisa juga menjadi penasehat dengan menghasilkan pilihan, membantu menetapkan tujuan, merekomendasikan atau memberi nasihat, dan juga bisa juga menjadi agen rujukan, di mana dia menautkan karyawan dengan sumber daya atau mengonsultasikan rencana tindakan. Nah, kemudian hubungan pengembangan karir organisasi dan individu dapat dilihat dari sini adik-adik bahwa mereka punya irisan antara career planning, career awareness, career resource-nya, utilization-nya, kemudian organisasi awareness-nya. Ini yang terkait dengan individual, intinya itu sangat beririsan dengan organisasional, mulai dari job position, mentoring, kemudian career resource center-nya, entahkah workshop-nya, HR planning-nya, ini pokoknya terkait satu sama lain. Jadi semua aktivitas dalam individual ini sangat beririsan dengan aktivitas di organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan karir. Jadi karir itu diperoleh melalui suatu rangkaian yang relatif dapat diprediksi mulai dari karir awalnya, karir pertengahannya, dan karir akhir. Jadi karyawan pada saat memasuki sebuah organisasi itu akan melalui yang namanya fase tahap getting in. Jadi pada tahapan ini karyawan itu pasti mencoba mendapatkan gambaran yang realistik tentang organisasi. Setelah itu dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap berlatih. Kemudian karyawan itu juga akan mencoba melakukan partisipasi atau menjadi partisipan yang aktif dan akhirnya menginjak pada tahap mengatur atau setting in. Dan ini dia akan berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, di tengah perjalanan berkarir, banyak individu yang mengalami pengalaman masa transisi atau perubahan pertengahan karir pada beberapa orang. Nah, dalam tahapan ini, individu menilai ulang pencapaian yang telah dilalui dan kemungkinannya untuk tujuan yang akan datang. Dan ini adalah tentang perjalanan karir yang mungkin akan adik-adik lalui nanti. Nah, ini adalah daftar pustaka tentang topik kita kali ini. Mungkin bagi adik-adik yang ingin mendalami dan menyelami lebih jauh bisa masuk ke sini, ke daftar pustakanya. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita mengenai topik kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.